Bagaimana perkembangan fakta dan kesaksian di sidang pembunuhan Brigadir Yosua? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Simanjuntak. Selamat sore Bang Martin. Selamat sore Mbak Stevi dan Mas Davi. Baik, Bang Martin, kalau melihat jalannya sidang sejauh ini, keterangan dari sejumlah saksi ahli dan sebagainya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari pihak keluarga? Puji Tuhan sudah sesuai. Tapi saya mau meluruskan dulu tadi yang disampaikan oleh Mbak dan Mas ya, mengenai terkonfirmasi bahwa Ferdy Sambo dipastikan tidak menggunakan sarung tangan ke TKP. Menurut saya itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa demikian? Karena yang terkonfirmasi di persidangan hari ini adalah Ferdy Sambo tidak memakai sarung tangan itu hanya di rumah Saguling ketika turun. Nah, ketika di Duren 3 ya, ketika di Jalan Duren 3 dan turun dari mobil, itu belum terkonfirmasi dia tidak menggunakan sarung tangan. Saya berani jamin ya, kalau menurut penglihatan saya di bagian sisi sebelah kanan beliau menggunakan. Walaupun ini debatable ya, tapi yang pasti ya dari keterangan Richard Eliezer dan Adjan Romer bahwa di dalam rumah yang bersangkutan memakai sarung tangan. Nah itu tadi mengenai sarung tangan ya, karena jangan sampai nanti publik menangkap pesan yang tidak penuh gitu ya. Nah lalu mengenai keterangan ahli ya, saya pikir sangat seru sekali kemarin keterangan ahli dari ahli kriminolog ya, yang mengatakan bahwa pertama motif itu tidak bisa dipakai ya, motif pemerkosaan karena apa? Karena kurangnya bukti ya. Apa bukti yang kurang? Visum. Nah menurut pakar kriminolog seharusnya seorang Ferdy Sambo itu ketika disampaikan berita oleh istrinya ya, itu bisa mengkonfirmasi minimal menggunakan cara yang saintifik, tidak hanya menerima klaim sepihak dari istrinya sehingga bisa memastikan bahwa jika memang benar ada kasus ini, ada bukti yang saintifik bisa membuktikan, yaitu visum. Sehingga motif itu tidak bisa digunakan. Nah yang berikutnya mengenai psikolog forensik ya. Hari ini kan ahlinya kalau nggak salah nggak hadir ya. Iya. Padahal kita nanti ahli ini hadir untuk menegaskan apakah memang mereka ini semua sudah menyimpulkan telah terjadi pemerkosaan yang mengakibatkan depresi atau depresinya PC itu sesuai dengan apa yang saya sampaikan karena menjadi tersangka, suaminya menjadi tersangka dan dia ini suaminya juga dipecat gitu sehingga depresi. Karena tadi saya sempat diskusi juga dengan pakar psikolog forensik ya, Ibu Cassandra, dia mengatakan akurasi tes itu jauh. Nah, kalau kita lihat hasil psikolog forensik ini kan waktunya itu pada saat yang bersangkutan ini menjadi tersangka. Sehingga patut kita duga bahwa hasil depresi itu bukan akibat pemerkosaan, tapi akibat penetapan tersangka dan hilangnya jabatan suaminya. Nah, itu juga menurut ahli ya, tidak bisa dijadikan bukti ya, karena kenapa? Bukti saintifik ya yang bisa membuktikan secara kausalitas sebab akibat terjadinya kekerasan seksual dan terjadinya kerusakan organ kelamin dari korban itu tidak ada, jadi tidak bisa juga ahli psikolog forensik dijadikan bukti yang fundamental untuk membuktikan perkara ini motifnya kekerasan seksual. Nah yang ketiga mengenai unsur perencanaan ya. Nah ini kan selama ini kan banyak yang mengatakan bahwa marahnya pelaku ya itu bisa menegaskan bahwa itu bukan dalam suatu perencanaan. Nah, namun Profesor Muhammad Mustafa mengatakan marah itu dapat dikualifikasi menjadi dua hal. Yang pertama adalah marah spontan langsung membunuh. Nah itulah pasal 338. Dan orang yang marah terpicu karena tindakan provokasi yang masih sanggup untuk membuat perencanaan, memilih tempat, memilih cara, mengajak orang untuk ikut serta melakukan pembunuhan, dan menyiapkan jalan keluar, yaitu melakukan obstruction of justice. Sehingga Bapak Muhammad Mustafa itu sangat yakin bahwa apa yang dilakukan Ferdy Sambo dalam konteks perkara ini adalah perencanaan. Demikian dulu ya, terima kasih. Oke, Bang Martin, artinya saya ingin menyoroti tentang bukti visum tadi. Artinya jika sampai proses ini selesai, bukti visum tidak bisa dihadirkan, maka motif pelecehan seksual dan pemerkosaan yang diduga dilakukan di Magelang ini terbantahkan begitu saja, Bang Martin? Betul, jadi kan gini, ini kan kita kan nggak boleh dong namanya menuduh orang tanpa ada didasarkan dengan bukti yang kuat. Nah kemarin itu pendapat ahli kan sudah clear. Nah, motif itu tidak boleh ditentukan berdasarkan pemerkosaan kalau tidak ada visum, itu final dan itu pun sesuai dengan korban beneran ya dalam perkara TPKS memang harus ada visum. Nah kalau mau menyanggah ya saya sarankan Pak Ferdy Sambo sama Bu Putri jangan menyanggah menggunakan perasaan
Apalagi memastikan satu hal ya, yang tidak dia lihat, dia tidak alami, dan dia tidak dengar sendiri. Bagaimana Verdi Sambo memastikan uang dia aja nggak ada kok di situ? Nah ini kan sudah keblinger gitu yang ngawur ya. Makanya saran saya, hadirkan juga ahli kriminolog yang memang memiliki keahlian ya, yang sesuai dengan fakta, bisa disesuaikan dengan bukti-bukti yang lain, bisa disesuaikan dengan ilmu-ilmu kriminolog, yang bisa memberikan pendapat, tapi bukan berdasarkan pendapatan gitu, berdasarkan memang keahliannya. Baik, Demikian. baik. Kita akan terus nantikan seperti apa kelanjutan dari sidang ini. Terima kasih Bang Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Sama. Brigadir Yosua. Sehat selalu Bang Martin.